Anda tahu, biasanya kalau kita lagi jalan-jalan di mall, terus lihat ada barang dengan stiker diskon raksasa di etalase, insting pertama kita pasti langsung hitung untungnya. Oh, jelas. Insting dasar manusia itu, Iya kan? Rasanya kayak, melihat mobil sport mewah, model terbaru, mesin mulus, tapi harganya dipotong sampai 80%. Otak kita langsung teriak, wah, ini kesempatan seumur hidup. betul. Kita selalu diajarkan untuk mencari nilai terbaik dari setiap uang yang kita keluarkan. Beli murah, jual mahal. Nah, masalahnya, coba bayangkan skenario ini berlanjut. Barangnya super bagus, harganya kelewat murah, tapi pas Anda bersiap mau bayar mobil itu, Anda menyadari satu hal yang aneh. Ada yang salah. Manajernya cuma diam saja melihat kepanikan itu. Pada titik itu, diskon 80% tadi sudah tidak terlihat kayak keberuntungan lagi. Sama sekali tidak. Itu berubah jadi, alarm bahaya yang sangat keras. Tepat sekali. Ada sesuatu yang salah, entah apa itu. Nah, selamat datang di sesi bedah mendalam kita kali ini. Hari ini, kita akan melakukan sesuatu yang sedikit berbeda untuk Anda. Ya, kita akan ganti peran hari ini. Betul. Jika biasanya kita membahas konsep atau buku, hari ini kami akan memosisikan diri layaknya mentor saham pribadi Anda. Misinya, kita akan membedah sebuah misteri besar di bursa kita saat ini. Kita akan mengevaluasi prospek investasi dari saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk atau yang kodenya KIJA. KIJA ini salah satu studi kasus yang paling bikin penasaran di pasar saham sekarang. Percayalah, situasi KIJA saat ini tuh persis kayak metafora mobil sport diskon tadi. Di atas kertas, kalau kita baca laporan keuangannya, kinerjanya meroket dan valuasinya luar biasa murah. Sesuatu yang normalnya langsung diborong habis. Iya, tapi di pasar yang sesungguhnya, harganya justru lagi ambrul. Dan investor asing berlomba-lomba kabur bawa uang mereka keluar. Jadi, mari kita pecahkan misterinya bersama-sama. Sebagai mentor Anda, kita mulai dari kacamata fundamental dulu. Apakah ini benar-benar permata yang tersembunyi atau malah... Jebakan nilai atau value trap. Nah, itu. Gimana menurut Anda? Gini ya, kalau kita murni cuma melihat angka-angka historis di tahun 2025, siapapun pasti tergiur. KIJA ini mencetak rekor marketing sales atau pra-penjualan sampai 3,6 triliun rupiah. 3,6 triliun? Wow. Pendapatan mereka melonjak naik 12% jadi 5,15 triliun rupiah, dan laba bersih di 2025 tumbuh 16,5%, jadi sekitar 423 miliar. Angka yang sangat solid. Tapi, yang bikin saya benar-benar terbelalak pas baca tumpukan riset ini tuh, justru arus kas operasionalnya, uang tunai beneran yang masuk ke kasir mereka, itu meledak dari 600 miliar di tahun 2023 jadi 2,4 triliun rupiah di tahun 2025. Lonjakan yang gila. Ini kan uang sungguhan, maksudnya bukan sekedar trik akuntansi di atas kertas kan? Betul, dan ini poin yang krusial. Kenapa arus kas ini penting? Karena di bisnis properti dan kawasan industri, laba bersih itu kadang-kadang bisa sedikit dimanipulasi dengan revaluasi aset. Penyesuaian nilai bangunan ya? Iya, tapi uang tunai 2,4 triliun yang masuk ke rekening bank, itu mutlak. Betul. Dan hal inilah yang bikin rasio valuasinya terlihat sangat absurd murahnya. Coba jelaskan seberapa absurdnya ini ke pendengar kita. Jadi saham ini diperdagangkan dengan rasio price to earnings atau PE cuma di angka 9,1 kali. Dan price to book atau PB-nya cuma 0,62 kali. Ini jauh banget di bawah rata-rata sektor properti. Biar saya tambahin perspektif valuasi buat pendengar. Ada metode yang namanya discounted cash flow atau DCF. Intinya ini cara menghitung nilai wajar perusahaan berdasarkan proyeksi uang tunai mereka di masa depan. Metode yang sangat standar dan dihormati ya. Rp81 per saham. Tapi coba tebak berapa harganya di pasar sekarang. Cuma di kisaran 180-an rupiah kan? Betul, 180-an. Diskon lebih dari 600% dari nilai wajarnya. Makanya saya bilang ini kayak menemukan mobil sport seharga sepeda bekas. Analogi yang pas. Kalau memang barangnya sebagus itu, kenapa pasar mengabaikannya? Maksud saya, apakah pasar yang buta atau ada mesin yang rusak di dalam mobil itu yang tidak kita lihat? Pasar saham itu jarang sekali buta. Mereka tidak salah harga sejauh itu tanpa alasan yang kuat. Masalah mendasarnya ada pada model bisnis KIJA itu sendiri. Mereka ini kan penjual lahan kawasan industri. Oke. Dan sifat bisnis jualan lahan kosong yang luas itu sangat cyclical.
Volatilitasnya tinggi. Bayangkan seorang tuan tanah. Dia bisa saja jual 10 hektar ke pabrik asing bulan ini dan dapat ratusan miliar. Tapi bulan depan sampai 6 bulan ke depan bisa jadi nol penjualan. Tepat. Pendapatannya sangat tidak stabil. Dan pasar saham paling benci yang namanya kejutan atau volatilitas laba. Mereka suka sesuatu yang bisa diprediksi. Oh, saya mengerti. Ketakutan pasar ini langsung terbukti loh. Coba kita lihat data kuartal pertama tahun 2026. Tiba-tiba, pendapatan KIJA kurun jadi cuma 1,19 triliun. Dan laba bersihnya merosot 18% jadi tinggal 164 miliar rupiah. Tunggu. Kenapa penurunannya secepat itu? Padahal tahun sebelumnya rekor. Karena komposisi pendapatannya berubah di kuartal itu. Penjualan lahan melambat, jadi mereka lebih banyak mengandalkan infrastruktur seperti listrik dan pelabuhan. Masalahnya, margin keuntungan dari operasional infrastruktur itu jauh lebih kecil dibanding margin fantastis dari jualan tanah kosong. Jadi ini yang Anda maksud dengan jebakan nilai atau value trap tadi? Ulang tahun ini. Oke, ini pemahaman yang sangat mencerahkan. Jadi, kacamata fundamental menceritakan tentang apa yang seharusnya terjadi berdasarkan nilai aset. Tapi, realita model bisnisnya menjelaskan keraguan pasar. Tepat. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Anda di rumah, kalau secara teori masih murah, apa yang sebenarnya sedang terjadi di lapangan? Mari kita ganti kacamata. Kita masuk ke bandarmologi dan teknikal. Kenapa uang besar alias smart money justru pada keluar? Ini bagian yang agak seram. Pergerakan harga jangka pendek itu dikendalikan oleh siapa yang pegang suplai barangnya. Dan kalau kita lihat aliran dananya, Ya, saya lihat datanya nih. Asing kompak keluar, konsisten banget. Contohnya tanggal 15 Januari kemarin ada tekanan jual sampai 13 miliar rupiah. Seminggu kemudian, 22 Januari, keluar lagi 26,3 miliar. itu bukan angka kecil untuk saham seukuran ini. Sama sekali bukan. Dan bukan cuma asing, retail juga nyerah. Jumlah investor retail nyusut tajam dari sekitar 36.000 orang di Januari, jadi cuma 32.000 orang di bulan Maret. Ribuan orang cut loss. Nah, mari kita bedah kenapa tekanan jual ini sangat merusak harga. Distribusi kepemilikan saham publik di KIJA ini masih sangat tinggi, sekitar 59,23%. Itu porsi yang sangat besar beredar di pasar. Sangat besar, dan di dalam porsi publik itu ada institusi raksasa. Contohnya Islamic Development Bank punya 11,53% dan UBS pegang 3,84%. Oh, jadi publik di sini bukan berarti cuma investor kecil-kecilan. Bukan, ini smart money. Ketika institusi raksasa ini memutuskan untuk ambil untung jangka pendek atau mengurangi resiko, Mereka akan jualan tanpa henti. betul. Dan jualan mereka langsung tercermin di grafik teknikalnya yang terlihat sangat hancur. Parah banget grafiknya. Trennya melemah, downtrend dan sideways, turun sekitar 11-14% dari awal tahun. Posisinya juga ada di bawah moving average, kan? Ya, di bawah MA 50 hari di 188,7 dan di bawah MA 200 hari di 182,3. Terus, indikator MACD dan RSI-nya teriak status sangat jual. Bagi pendengar kita, MACD dan RSI ini kayak speedometer kepanikan. Sekarang jarumnya mentok di merah. Artinya tekanan jual begitu kuat, sampai penjual rela buang barang di harga berapapun. Tapi tunggu dulu. Sebagai mentor, saya harus memberikan sanggahan nih. Bukankah ada mantra legendaris, belilah saat orang lain takut? Memang, tapi Kalau retail mulai menyerah dan harga ada di level support kuat, kata data di kisaran 168 sampai 170. Bahkan ada support baja di 160. Bukankah ini saatnya akumulasi diam-diam? Atau kita justru lagi berusaha nangkap pisau jatuh? Anda menangkap pisau jatuh. Analis teknikal manapun akan menyarankan wait and see atau sell on strength di kondisi ini. Kenapa begitu? Padahal kan sudah murah banget. Karena saham ini masih dalam fase distribusi. Jatuhnya harga menembus berbagai support membuktikan kalau kenaikan di awal tahun itu cuma dorongan momentum jangka pendek. Institusi raksasa lagi distribusi barang ke retail. Jadi mereka jualan pelan-pelan ke retail yang mikir ini harga murah. Persis. Selama arus dana asing belum kembali stabil dan mencatatkan pembelian bersih, secara teknikal jauh lebih aman menunggu konfirmasi. Biarkan pisaunya jatuh ke lantai dulu.
Konfirmasi seperti apa yang harus kita tunggu? Breakout. Setidaknya harga harus nembus resistensi di angka Rp200 dan bertahan di atas sana. Itu sinyal kalau institusi sudah selesai jualan dan mulai borong lagi. Sebelum itu terjadi, jangan berspekulasi. Sangat masuk akal, jangan sok jadi pahlawan menahan tren turun. Oke, berarti supaya smart money ini mau balik masuk lagi, mereka pasti butuh pemicu yang luar biasa. Sebuah katalis. Sesuatu yang bisa meyakinkan mereka kalau volatilitas bisnis Kija bisa diatasi. Nah, itu membawa kita ke bagian ketiga dari penelusuran kita. Katalis makro, rumor, dan profil risiko. Apa pemicu roketnya saham ini? Kalau kita bicara pemicu roket, kita harus melihat narasi besar pemerintah saat ini. Hilirisasi. Ya, FDI. Iya, betul. Di tahun 2025 saja, investasi asing langsung FDI ini mencapai angka gila 1.931,2 triliun rupiah. Dan Kija punya penampung utamanya kan, kawasan industri Kendal atau KIK. KIK ini primadonanya Kija. Semester awal saja, KIK menyumbang 73% dari total marketing sales mereka. Wow, dominan sekali. Kawasan Kendal ini berhasil menarik pabrik-pabrik tekstil, otomotif, furniture, sampai elektronik. Perusahaan dari China, Taiwan, Korea, dan Jepang pada antri relokasi ke sana. Karena mereka butuh tanah yang siap pakai, jalan raya besar, listrik stabil, semua yang Kija sediakan. Oke, itu katalis makro yang sangat nyata. Tapi saya dengar ada katalis dari sisi rumor infrastruktur juga. Ekspektasi soal tol Serang Panimbang Seksi 3. Ini menarik. Ini bisa jadi game changer buat aset Kija yang lain. Proyek Tanjung Lesung kan? Iya. Kija punya lahan raksasa di Tanjung Lesung, disiapkan untuk pariwisata premium dan rumah kedua bagi kaum elit Jakarta. Masalah utamanya selama ini cuma satu. Aksesnya terlalu jauh? Betul. Siapa elit Jakarta yang mau beli villa kalau harus macet-macetan berjam-jam ke sana? Tapi dengan tol Serang Panimbang Seksi 3 selesai, waktu tempuh terpangkas drastis. Nilai lahan Tanjung Lesung yang tadinya tidur akan langsung melesat. Jadi secara makro dan katalis, masa depan mereka sebenarnya cerah. FDI masuk, infrastruktur jalan tol dibangun. Betul, narasi pertumbuhannya ada. Tapi, ada tapinya. Kalau saya posisikan diri sebagai manajer investasi raksasa, ketakutan terbesar saya bukan soal apakah tanah di Jababeka atau Kendal bahkan laku. Lalu apa? Ketakutan saya adalah gajah raksasa di neraja mereka. Utang. Kita sampai pada inti permasalahannya. Iya, profil resiko dari lembaga Fitch aja ngasih peringkat B- dengan prospek stabil. Peringkat ini sangat dibatasi oleh beban utang falas mereka. Ada obligasi dalam dolar AS sebesar 185,9 juta dolar yang jatuh temponya bulan Desember 2027. Angka yang bikin deg-degan? Pertanyaannya, dengan gejolak geopolitik saat ini dan nilai tukar yang fluktuatif, mampukah mereka bayar hutang dolar itu? Bukankah ini resiko yang mematikan? Anda membedahnya dengan sangat tepat. Ini yang disebut pasar sebagai sum of the parts play. Kita harus lihat semua mesinnya. Risiko gagal bayar ini memang membayangi, tapi ingat, manajemen Kija bukan orang baru. Apa senjata mereka buat hadapi hutang ini? Pendapatan berulang atau recurring revenue, sisi bawah atau downside mereka sebenarnya dilindungi oleh nilai aset infrastruktur mereka sendiri. Maksudnya seperti pembangkit listrik Bekasi Power dan fasilitas pelabuhan kering atau dry port itu? Persis. Penjualan tanah memang fluktuatif, kadang ada, kadang tidak. Tapi listrik di kawasan pabrik harus tetap menyala setiap hari. Bongkar muat logistik di dry port harus jalan terus. Dan pabrik-pabrik itu bayar tagihannya ke Kija. Ya, dua infrastruktur inilah yang menyumbang lebih dari 55% total laba KIJ. Dan uang tunai dari sini dipakai untuk menutupi beban bunga tahunan mereka yang mencapai sekitar 375 miliar rupiah. Oh, masuk akal. Jadi bunga utangnya sudah tercover aman oleh bisnis listrik dan pelabuhan. Tapi pokok utangnya yang 185 juta dolar di 2027 itu? Nah, itu potensi kenaikannya atau upside-nya sangat bergantung pada kemampuan manajemen mendanai ulang atau merefinance utang tersebut sebelum jatuh tempo. Sambil tentunya terus memanfaatkan arus FDI yang masuk ke Kendal untuk memperkuat kas. Pantesan, bandar asing wait and see. Mereka nunggu kepastian soal refinancing ini sebelum berani masuk lagi, meskipun valuasinya murah gila. Tepat. Ketidakpastian adalah musuh terbesar pasar saham. Luar biasa. Penjelasan yang sangat lengkap.
Sebagai mentor untuk Anda yang mendengarkan, mari kita tarik kesimpulan dari perjalanan kita membedah KIJA hari ini. Silakan. Secara fundamental, KIJA adalah saham devalue yang sangat murah dengan aset masif. Land bank mereka lebih dari 1.700 hektar. Itu cukup untuk jualan 20 tahun ke depan. Tapi, secara teknikal dan bandarmologi, lebih bijak bersikap wait and see. betul, jangan buru-buru. Tunggu sampai ada akumulasi asing yang konsisten atau harganya nembus level resistensi Rp200. Jangan tangkap pisau jatuh. Biar institusi yang berdarah-darah, kita tunggu amannya saja. Sepakat. Nah, untuk menutup sesi kita, seperti biasa, kami ingin meninggalkan satu pikiran provokatif untuk Anda renungkan sendiri. Ini sesuatu di luar data yang tertulis. Gimana? Ada skenario pamungkas? Ada. Kita kan tadi udah bahas nilai aset yang tersembunyi dan ketakutan soal utang. Namun, coba pikirkan ini. Gimana kalau Bank Sentral benar-benar memangkas suku bunga secara agresif di akhir tahun ini? Wah, pemangkasan suku bunga. Efeknya kan ganda. Bukan cuma beban utang ratusan miliar KIJA akan turun drastis karena bunganya lebih murah, tapi biaya ekspansi pabrik bagi investor asing juga bakal jadi sangat murah. Mereka bakal makin rakus beli lahan. Boom. Ketakutan hilang, katalis menyala bersamaan. Pertanyaannya untuk Anda di rumah, apakah saat momen itu tiba, Anda sudah bersiap di dalam kereta atau masih kebingungan menunggu di peron? Itu pertanyaan penutup yang sangat tajam. Keputusan investasi selalu ada di tangan Anda, dan tugas kami cuma memastikan Anda melihat dari segala sudut. Fundamental, teknikal, bandarmologi, sampai rumor makroekonomi. Terima kasih sudah bergabung di sesi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus kritis, tetap riset, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.